Bitcoin cuma hype sesaat dan nggak punya nilai intrinsik nih mas. Waduh. Alias bodong kali ya. Spal Dunia Kripto by Reku. Halo Sobat Reku, gue Afid selaku kripto analis di Reku dan gue udah di kripto sejak 5 tahun yang lalu. Halo Sobat Reku, nama gue Hanif, gue juga dari bagian tim research di Crypto di Reku. Gue juga di Crypto sudah 4,5 tahun. Kali ini kita akan bantah tentang mitos-mitos Bitcoin yang beredar di luaran sana Mas Hanif. Let's go. Let's go. Bitcoin adalah scam. Gimana menurut lu, Fit? Waduh, ini nggak benar nih mas ya kalau menurut gue sendiri ya. Karena memang Bitcoin sendiri dibangun di atas jaringan blockchain ya. Blockchain itu kurang lebih kayak teknologi terdesentralisasi. Artinya transaksi yang terjadi itu transparan mas. Semua orang bisa melihat transaksi yang sedang terjadi ataupun yang sudah terjadi dan itu immutable. Artinya dia abadi di sana transaksinya. Aman, Gitu. transparan, bisa dilihat semua orang. Teknologi sepertinya oke sih sebenarnya ya. Tapi penggunanya menurut lu gimana, Fit, emang? Nah kalau kita ngomongin pengguna memang kalau misalkan di luaran sana ya itu contoh yang paling nyata ya itu adalah El Salvador, di mana El Salvador itu sudah melegalkan Bitcoin sebagai legal tender. Artinya kita mau ke warung itu bisa beli pakai Bitcoin, bisa beli telur pakai Bitcoin. Wah, use cases sebenarnya ada berarti. Berarti jelas dong Bitcoin bukan scam. Bukan scam. Dan kalau misalkan kita ngomongin komunitasnya juga mas ya, komunitasnya itu membantu keamanannya karena memang mereka komunitas itu bisa berperan sebagai validator atau node. Oke. Nah di mana node ini mereka memverifikasi transaksi itu nggak sembarangan. Artinya transaksi yang terjadi itu sudah diverifikasi dan itu menjadi aman untuk Bitcoin sendiri gitu. Jadi kalau misalkan scam enggak ya, Enggak sih, bukan scam. karena ada fundamentalnya yang jelas banget sih gitu. Bitcoin cuma hype sesaat dan nggak punya nilai intrinsik nih mas. Waduh. Alias bodong kali ya. Bodong. Bitcoin tuh nggak bodong, Fit. Bitcoin tuh ada nilai fundamentalnya. Nilai fundamental Bitcoin itu kita bisa ambil dari elemen scarcity, Oke, tingkat kelangkaan berarti ya. tingkat kelangkaan. Di dunia ini, Bitcoin cuma akan dibuat sejumlah 21 juta. Oke. 21 juta loh. Supply-nya yang terbatas. Seperti kita bisa dengar di kalangan Bitcoin tuh dianalogikan sebagai digital gold. Digital gold karena mas juga ada tingkat kelangkaannya ya. Benar, Oke. benar. Supply-nya terbatas. Bukan seperti US dollar. Bukan seperti Federal Reserve yang seenak jidat nyetak duit sebanyaknya. Berarti kalau nyetak duit seenaknya kan ada potensi inflasi. Berarti Bitcoin ini adalah kebalikan dari inflasi gitu mas. Itu dia, benar. Oke. Bitcoin itu adalah inflation hedge. Jadi malah justru negara-negara yang akan experience inflasi ini menggunakan Bitcoin sebagai reserve mereka. Jadi contohnya negara-negara seperti Afrika sudah mengadopsi Bitcoin sebagai digital reserve mereka. Berarti sudah diadopsikan ke depannya, kita bisa lihat Bitcoin itu ada potensi-potensi sebagai instrumen untuk berbagai negara melawan inflasi. Oke. Berarti Bitcoin ini bisa dibilang hero ya atau pahlawan untuk negara-negara yang hyperinflasi gitu ya. Bisa dibilang seperti itu sebenarnya. Iya. Kita bisa lihat itu, bisa dilihat juga dari segi use case-nya. Mereka akan di negara-negara seperti El Salvador yang kayak tadi lo bilang, mungkin aja gua bayar kopi tadi pagi pakai Bitcoin dan teknologi desentralisasi ini yang memungkinkan untuk mereka memvalidasi transaksi tersebut dan ini yang membuatnya value-nya itu bukan bodong. Oke, berarti ada nilai terdesentralisasi gitu ya. Dimana misalkan Mas Hanif tadi beli kopi, bisa aja gue nih yang memverifikasi transaksinya, bukan lagi institusi. Bener. Gitu. Bener. Oke, berarti Bitcoin itu nggak bodong ya. Memang ada nilai intrinsiknya tersendiri gitu ya mas ya. Bener. Oke. Bitcoin nggak bakal all time high lagi nih mas. Karena kemarin kan sempat mengalami penurunan yang drastis. Gimana tuh mas Hanif? Aduh, sebenarnya ini bukan yang memprediksi ya, cuman all the science, semua hal-hal ini point towards bakal naik lagi sebenarnya harganya. Tapi ini disclaimer dulu ya buat teman-teman ya. Bener, ini bukan rekomendasi ya, tapi ini lebih menganalisa fundamental dibalik mengapa akan ada sepertinya berdasarkan cycle-cycle sebelumnya Bitcoin akan ada at least kenaikan harga. Iya. Yaitu kita bisa lihat dari pertama ekosistem Bitcoin yang selalu berkembang. Oke. Dengan adanya peningkatan infrastruktur seperti Lightning Network yang membuat transaksi-transaksi di Bitcoin itu lebih cepat,
kedua adopsi Bitcoin yang kayak tadi gue udah bilang semakin luas across different countries, Bitcoin yang semakin diterima oleh berbagai negara. Namun yang merupakan faktor yang mungkin bisa dibilang penting yang kita akan consider di sini adalah Bitcoin halving. Bitcoin halving. Bitcoin halving, apa itu sebenarnya Bitcoin halving? Bitcoin halving itu sebenarnya cycle di mana tiap 4 tahun 4 tahunan, oke. adanya pembagi dua dari reward atau hadiah yang diberikan ke penambang, ke miner. Di mana di tahun 2009 itu ada 50 BTC yang diberikan per blok. Namun di tahun 2024 nanti akan hanya 3,125 Bitcoin yang diberikan per blok ini. Jadi kembali lagi ke elemen scarcity ini. Tingkat kelangkaan lagi, balik Benar. lagi ke situ ya. Benar. Dan dengan itu maka karena peningkatan jumlah Bitcoinnya itu akan semakin kecil, demand supply law ini akan mendikte bahwa nilai Bitcoin ini sebenarnya akan semakin meningkat. Iya. Berarti lumayan gede juga kalau misalkan di 2009 itu per blok 50 BTC ya. Iya. Tapi kan di 2009 harganya masih 0,0 sekian dolar ya. Kemudian di 2009 2014-an itu harga mulai naik nih ke 8 dolaran. Kemudian dari 2014 naik lagi ke 2020, kemarin puncaknya termasuk gue juga FOMO tuh Mas waktu 2020 kemarin 2020 betul. Benar. Dimana Bitcoin itu mencapai 250 juta dan akhirnya gue masuk. Jujur waktu itu gue pernah masuk di atas. Waduh. Akhirnya nyangkut. Nah dari situ mungkin kita bisa lihat ya harganya tadinya cuma 0,0 sekian dolar, kemudian naik ke 20k US dollar ya 2020, kemudian nanti berarti cycle selanjutnya tahun 2024 gitu ya. Berarti ada potensi untuk Bitcoin itu mengalami kenaikan lagi gitu. Benar. Apalagi setahu gue sekarang kan banyak disruption ya dari institusi, disrupsi dari institusi ya yang udah masuk ke Bitcoin seperti MicroStrategy gitu kan. Artinya di sini kan adopsi Bitcoin semakin bertambah lagi dan kemungkinan bisa mengalami kenaikan lagi gitu sih. Benar. Gitu. Jadi Bitcoin ada potensi mengalami all time high ya, bukan berarti landai-landai aja gitu ya Mas. Iya. Oke. Bitcoin rentan kena hack. Kalau di hack sih kayaknya nggak mungkin ya Mas ya. Mungkin tapi possibility-nya ya kecil ya, cuma 0,0 sekian persen lah gitu. Karena di Bitcoin sendiri ada konsep immutability. Oke. Dimana kalau misalkan memang ada sih, bisa ada potensi untuk dihack, tapi si hacker ini harus mengumpulkan sejumlah 50% dari nodes yang ada di seluruh dunia atau penambang yang ada di seluruh dunia. Nah, penambang di seluruh dunia ini sekarang udah banyak banget ya, ada jutaan orang. At least kalau misalkan si hacker pengen nge-hack, mereka harus membawa si hacker tersebut dan juga tools yang mereka gunakan atau hardware yang mereka gunakan. Nah, kalau misalkan memang sudah terkumpul sejumlah 51%, barulah ada kemungkinan untuk bisa dihack. Oke. Gitu. Dan kita lihat lagi Mas dari hash rate ya. Hash rate itu adalah tingkat kesulitan yang diberikan oleh jaringan Bitcoin kepada para penambang. Nah, hash rate di Bitcoin itu di 2023 itu mengalami kenaikan bahkan all time high. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa memang para penambang di seluruh dunia itu meningkat dari hash rate yang ada berdasarkan data. Gitu. Nah, dengan bertambahnya para penambang Bitcoin, otomatis si hacker ini harus mengumpulkan lebih banyak lagi atau mengeluarkan lebih effort lagi untuk bisa mengumpulkan seluruh penambang yang ada di seluruh dunia. Dan itu possibility-nya ya mungkin 0,00 sekian persen kali Mas gitu. Wah, sangat susah sih sebetulnya buat dihack ya. Susah banget. Mungkin kalau misalkan Mas Hanif atau teman-teman yang sempat dengar ya ada project crypto yang dihack gitu, itu adalah bukan spesifik ke blockchain-nya yang dihack ya, tetapi ada kesalahan dari kode pengkodean kripto mereka yang itu menjadi kelemahan mereka dan bisa dihack. Jadi bukan spesifik ke blockchain-nya, melainkan proyeknya tersebut yang memiliki kelemahan. Gitu. Sedangkan kelemahan tersebut tidak ada di Bitcoin. Di Bitcoin, di jaringan Bitcoin ya, karena sekarang Bitcoin itu mengadopsi proof of work ya. Iya. Ini kayak tadi lo udah bilang, men, sangat susah buat nge-hacknya karena harus dapat 51% tadi itu. Betul. Effortnya tinggi banget ya. Sangat-sangat tinggi. Bahkan kalau misalkan ada event Bitcoin itu mungkin nggak semua nodes bakal datang event besar kayak misalkan kemarin di Miami ya. Itu kan nggak mungkin para nodes itu datang semua. Iya. Jadi ya gimana tuh caranya buat dihack?
Jadi kita bisa possibility-nya lihat kecil lah. Bitcoin emang susah dihack, Dan nggak bisa sih menurut nggak bisa dihack. gitu. Oke, jadi mitos-mitos tersebut itu nggak benar ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari historical Bitcoin, dulu 2009 harganya 0,0 sekian dolar ya Mas ya. Kemudian 2020 naik ke 20k dolar gitu. Dari historical tersebut berarti selalu ada peningkatan kayak gitu. Nah, kemudian dari segi adopsi pun negara yang tadinya nggak ngerti Bitcoin itu sekarang udah ngadopsi Bitcoin juga kayak tadi El Salvador atau Afrika gitu kan. Nah, kemudian dari institusi pun ada MicroStrategy dan lain-lain gitu. Dan dari adopsi pun selalu mengalami peningkatan nih Mas Hanif gitu. Nah, mungkin kedepannya pun Bitcoin itu bisa diadopsi lebih banyak lagi oleh masyarakat secara luas gitu Mas Hanif. Setuju Mas Hafid. Jadi buat kalian yang pengen baca analisa seputar Bitcoin atau crypto project yang lainnya, bisa langsung cek di app Reku. Caranya, pilih Learning Hub, buka analisis, langsung pilih aja tab mengenai Bitcoin, Ethereum, dan crypto project lainnya yang kita akan selalu ada. Jadi ya, go check it out guys. Oke guys, jadi satu lagi ya Mas Hanif dan juga teman-teman. Ini apa yang kita bicarakan di sini adalah disclaimer ya. Jadi harga kripto itu fluktuatif Mas Hanif. Di sini kita nggak ada saran sama sekali untuk teman-teman bisa melakukan transaksi ya. Kita sebagai mungkin referensi atau informasi untuk teman-teman gitu. Jadi stay analisa ya. Jadi teman-teman harus melakukan analisa secara mendalam untuk transaksi yang nantinya teman-teman lakukan. Kayak gitu Mas Hanif dan teman-teman. Do your own research. Deal. Tapi bisa juga dibantu dengan analisa yang kita buat. Oke, sekian dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you Mas Hanif. Thank you Mas Hafid.